保护好。不会放过你，娘的！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-145. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 144. Kemarin pertarungan masihlah terjadi di sisi luar, di mana orang-orang dari aliansi dagang tidaklah mampu memasuki tempat itu karena telah dihadang oleh rekan Sinan. Ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi kepadanya, karena dia ingin memastikan tidak ada satupun orang yang dapat mengganggu Sinan. Untuk di dalam sendiri, Sinan masihlah bermain dengan gadis ini. Ia tahu betul kalau gadis itu bukanlah Fei Yu yang dirinya kenali. Lama-kelamaan Fei Yu mulai bosan bermain, jadi dia meminta untuk memulai permainan lain. Berhubung Hali penasaran dengan sosoknya itu, jadi dia berencana untuk menangkap Fei Yu. Namun semua ini tidaklah semudah yang dirinya kira. Bahkan seluruh harta yang dia gunakan untuk menahannya dengan mudah Fei Yu hancurkan. Yang bahkan malah dirinya yang hampir saja terkena serangan. Namun ada sebuah suara yang seketika saja menghentikan pergerakan Fei Yu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketua aliansi memberitahu kepadanya kalau orang yang saat ini dirinya lindungi bukanlah Duan Xing, melainkan sosok yang paling dicari, yakni adalah Sinan. Jadi seharusnya dia sadar betul kalau dia bukanlah melindungi orang yang tepat. Pasalnya Sinan hanya akan menjadikannya sebagai batu loncatan saja. Meskipun begitu, ia tidaklah terlalu peduli. Padahal luka yang saat ini dia terima sudah cukup parah. Namun dia tetap teringat kalau Sinan sudah 3 kali memberikan bantuan kepadanya. Pertama, ketika dia bertindak bodoh. Kedua, ia yang tidaklah dapat melindungi orang lain dengan kekuatan yang dirinya miliki. Bahkan hal tersebut hampir saja merenggut nyawanya dan nyawa orang yang ingin dirinya lindungi. Ketiga, dirinya sama sekali tidak terlalu peduli siapa identitas Duan Xing yang sebenarnya. Karena yang penting dia harus memberikan perlindungan kepadanya. Dengan begitulah dia bisa menyelamatkan dunia. Perkataan yang pun membuat ketua aliansi menjadi sangat murka. Padahal mereka ini sudah kehabisan banyak waktu. Jadi karena itulah dia pun memberikan perintah kepada semua anggotanya untuk menghancurkan tempat ini. Mendengar hal itu membuat para bawahannya senang. Terlebih lagi mereka sudah menantikan hal itu. Karena bagaimanapun murid ini sepertinya ingin mati. Jadi keinginannya akan mereka kabulkan. Sebuah formasi yang begitu besar pun mulai mereka ciptakan. Murid ini mencoba untuk menghentikan semua itu, tapi anggota aliansi bisnis tidak niatan untuk memberikannya bertindak. Alhasil ia pun harus gagal mencegah formasi itu tercipta dan sudah siap menyerangnya. Untung saja sebelum mengenainya terdapat sebuah serangan yang langsung saja menghancurkan susunan formasi itu dan juga menghabisi nyawa dari tetua ini, di mana kekuatan itu sangatlah mengerikan, bahkan menciptakan ledakan yang besar. Sesaat kemudian Jiang Bilan dan juga Sinan datang di waktu yang tepat, di mana mereka langsung saja memberikan perlawanan balik. Melihat susunan formasi di atas sana telah mengejutkan ketua aliansi bisnis. Pasalnya dia meyakini kalau rahasia surgawi telah terungkap. Kembali kepada Sinan, di mana dia masihlah belum selesai dan secara terus-menerus melakukan serangan kepada para anggota aliansi dagang. Bahkan salah satu dari mereka ada yang kembali meninggoy. Kini hanya tinggal anggota yang memiliki pergerakan yang cepat saja. Meskipun sempat merepotkan Sinan, tapi ujung-ujungnya dia juga harus gagal dan juga ikut meninggoy. Melihat apa yang terjadi, ketua aliansi dagang pun memutuskan untuk mundur saja.
Rekan Sinan sendiri berada di dalam kondisi hidup dan mati. Ia bahkan tidak sadarkan diri setelah menerima begitu banyak luka. Jang Bilan sangatlah sedih karena tahu kalau rekan mereka sudah mengulur waktu sejak mereka datang kemari. Di tengah kesedihannya itu, seseorang pun telah keluar dari gerbang itu, yang mana dia adalah seorang gadis. Permasi ini pun tak mudah dirinya hancurkan. Tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan kekuatan yang dia miliki, Ketua Aliansi Dagang yang mencoba melarikan diri dengan celah ruang dengan sangat mudah dia tangkap. Ternyata gadis itu merupakan tetua Tianji yang seketika saja membuat kedua aliansi dagang menjadi sangat ketakutan dan memohon untuk diberikan kesempatan. Tapi di sini Sinan sangatlah marah kepada ketua aliansi dagang sebab dia sudah seringkali memberikan gangguan kepadanya. Alih-alih takut, ketua aliansi justru balik mengancam Sinan. Ia juga meminta Jang Bilan untuk menyelamatkannya karena ialah yang sejak kecil merawatnya. Tapi semua itu hanya sia-sia saja. Sinan yang dipenuhi dengan dendam langsung saja melakukan penyerangan yang membuat tubuh ketua aliansi dagang terpotong menjadi dua. Untuk rekan Sinan sendiri sudahlah meninggoy. Tapi tetua Tianjin dapat merasakan kalau jiwanya masihlah ada. Jadi mereka harus segera pergi ke Yoyun untuk menemukan bunga pengembali mimpi, di mana bunga itulah yang akan membantu mereka menyelamatkan nyawa rekannya itu. Hanya inilah yang bisa tetua Tianjin lakukan. Selebihnya akan diserahkan kepada mereka. Sinan akan melakukan perjalanan seorang diri, pasalnya Jang Bilan harus ikut bersama tetua Tianjin. Sinan tidaklah mempermasalahkan hal itu dan akan pergi ke Yoyun demi bisa menemukan bunga tersebut. Setelah Sinan pergi, kita pun diperlihatkan dengan para tetua lainnya yang baru saja tiba. Melihat kekacauan yang terjadi pada tempat ini membuat mereka yakin kalau jatuhnya aliansi dagang merupakan ulah dari tetua Tianji. Tapi mereka juga yakin kalau Sinan telah terlibat dalam penyerangan ini. Mereka agak menyesal karena datang sedikit terlambat. Karena jika saja datang lebih cepat, maka Sinan pasti sudah mereka habisi. Tetua ini memberitahu kalau kekuatan tetua Tianjin tidaklah bisa disandingkan dengan mereka. Jadi jika pun mereka datang di waktu yang tepat, namun tetap saja tidaklah mungkin bagi mereka untuk dapat mengalahkannya. Bagi tetua ini mereka masihlah belum terlambat. Pasalnya masih ada banyak harta karun di tempat ini. Jadi lebih baik mereka fokus saja dalam mengambilnya. 看来商道盟又回到那老寡了，为我小黑报仇。我的对手，你倒是留下了不少宝贝。 Sino berpindah kepada Sinan, di mana dia meminta Miao Miao untuk mencarikan bunga pengembali mimpi. Hanya saja bunga tersebut tidaklah mudah ditemukan, karena hanya bisa ditanam di tanah kemuliaan seseorang. Untung saja Miao Miao masihlah memiliki benih dari bunga tersebut. Ia meminta Sinan pergi ke rumahmu dulu sebelum dia pergi ke kebun. Karena bagaimanapun, Mu Tengah membutuhkan rumput peneduh langit miliknya. Sinan paham dan ia meminta Miao Miao untuk menunggu kedatangannya. Yang mana Miao Miao mulai membanggakan dirinya yang sekarang telah menjadi kepala ruang tamu ke Songgun. Selain itu kini adalah gilirannya yang akan melindungi Sinan. Jadi dia tidaklah perlu mengkhawatirkan apapun. Bahkan Sinan tidak perlu lagi menyamar sebagai Duan Xing. Sinan sangat senang mendengarkan kabarnya, jadi ia juga sungguh tidak sabar untuk bertemu dengan Miao Miao. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.